Halo, salam sejahtera. Saya Dok Edi Simajuntak, ahli dan praktisi medis homeopati. Bagi Anda yang belum memahami homeopati itu apa, ini adalah pengobatan holistik yang menyeluruh, yang mendalam. Secara ringkas, sebenarnya homeopati ini memicu badannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Self healing namanya. Ya, self healing itu bisa kita lakukan sendiri sebenarnya tanpa obat-obatan, tapi tidak semua orang bisa melakukannya karena butuh disiplin, mungkin butuh latihan, contoh meditasi, yoga dan macam-macam hal yang bisa membuat badan kita itu terpancing untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Badan kita luar biasa sebenarnya. Contoh ya, kena virus corona banyak yang bisa sembuh sendiri tanpa vaksin. Apakah sebenarnya dia tuh butuh obat? Sebenarnya tidak, karena badannya mempunyai kemampuan untuk melawan penyakit, imun sistem untuk membunuh virus-virus yang masuk. Dan juga ada proses penyembuhan dari dalam diri, regenerasi sel dan seterusnya. Jadi badan kita itu mempunyai kemampuan untuk self healing. Tapi kenapa banyak yang terkena penyakit dan nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri? Banyak faktor, dari bawaan, genetik, pola hidup yang nomor satu. Dari lahir sampai dewasa, sampai sekian tahun, puluhan tahun, pola hidupnya tidak seimbang, tidak mendukung kesehatan yang baik. Ya, jadi dan tidak pernah melatih dirinya untuk menghilangkan stres, untuk dikompres atau self healing. Tidak pernah melatih dirinya sendiri. Jadi tidak memahami caranya seperti apa. Dan untuk self healing juga itu butuh proses, butuh dilatih mungkin dengan seorang terapis dan seterusnya ya, dengan menggunakan akal pikiran yang positif atau dengan konsultasi dengan ahli psikologis. Itu banyak sebenarnya orang yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa pengobatan medis ataupun herbal, sebenarnya bisa ya. Jadi self healing ini yang membuat kita itu secara natural bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Homeopati memicu itu, memicu self healing itu. Jadi tanpa kita perlu repot untuk melakukan disiplin khas khusus atau pola-pola yang khusus, meditasi, yoga yang sebenarnya banyak orang tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal seperti itu. Untuk olahraga aja seringkali saya bisanya cuma seminggu sekali, 2 kali seminggu. Ya, untuk olahraga aja alasan tidak punya waktu. Apalagi belajar meditasi, belajar yoga, ya. Jadi tidak semua orang, boleh dikatakan 99% orang-orang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal seperti itu yang bisa memicu self healingnya. Nah, homeopati ini memicu self healing tubuh badan kita tanpa kita perlu repot. Memang ada sedikit panduan atau aturan pantangan yang harus diikuti seperti kopi, teh, coklat, permen. Jadi yang berobat akan saya kasih panduannya. Jadi seperti itu aja. Jadi rutin makan obatnya, ada yang sehari 3 kali rata-rata di bawah lidah. Dan itu akan memicu, men-trigger badannya untuk self healing. Nah, ketika udah sembuh, tidak perlu berobat lagi dan tidak ada ketergantungan dengan obat apa-apa. Pastinya saya akan menganjurkan pola hidup yang lebih sehat. Karena apa? Rata-rata orang sakit karena pola hidupnya tidak sehat. Jadi kalau udah sembuh, kenapa balik ke pola hidup seperti itu yang memicu, yang menyebabkan dia sakit pada awalnya, gitu loh. Jadi homeopati ini secara ringkas memicu self healing tubuh badan kita secara natural dan mempush badan kita untuk lebih cepat menyembuhkan dirinya dan mengoptimalkan fungsi tubuh badan secara natural. Kalau enggak, ya kita akan sakit dulu, karena kita tahu kan pola hidup kita itu seringkali tidak seimbang, tidak mendukung kesehatan yang optimal. Satu lagi perumpamaan tentang homeopati, gedung yang rusak atau rumah yang butuh diperbaiki atau direnovasi, butuh beberapa hal. Ringkasannya, butuh penyanggah, ya penyanggah, scaffolding penyanggah, misalnya kalau ada yang perlu dicor, itu kan butuh penahan dulu. Terus butuh tukang, mungkin insinyur, arsitek, ya tukang-tukang kuli bangunan. Nah, terus butuh material, ya. Jadi intinya butuh 3 hal, ya. Nah, material ini perumpamaan kalau di tubuh badan kita, makanan kita. Jadi kalau makanan kita sehat, itu kita mungkin perumpamaannya materialnya yang bagus, Eh, semen yang bagus, yang beton, besi. Jadi kalau yang misalnya makannya mie instan, mungkin materialnya batako, semennya kurang bagus, banyak pasirnya, ya kualitas rendah, nggak tidak menggunakan baja, malah menggunakan kayu, gitu yang rapuh, contoh. Ya. Nah, obat kimia, resep dokter, obat kimia yang ketergantungan itu kayak penyanggahnya, gitu loh. Tapi penyanggahnya ini harus selalu diganti karena dia nggak bisa permanen, gitu. Jadi penyanggah ini tidak memperbaiki tubuh, tidak memicu perbaikan tubuh, cuman hanya mendukung aja, mensupport. Jadi ini bukan yang nggak penting-penting. Kalau nggak ada penyanggah ini mungkin susah dicor, nggak bisa dicor, atau rumahnya atau gedung bisa roboh ya. Ya, jadi perlu. Jadi bagi pasien-pasien yang masih ketergantungan obat, memang tidak boleh langsung stop obat. Contoh obat darah tingginya, obat gulanya, kalau nggak gulanya bisa naik atau darah tingginya bisa langsung naik gitu. Jadi nggak boleh stop dulu. Jadi butuh dulu dikontrol dengan obat kimia memang. Jadi itu penting, ya. Nah, tukang-tukangnya, kuli bangunan, arsitek, insinyur, kerjanya, kulinya itu adalah sistem tubuh badan kita, di mana homeopati itu memicu mereka untuk bekerja lebih baik atau diprogram ulang, diperbaiki cara kerja mereka, dioptimalkan cara mereka bekerja. Jadi terjadilah perbaikan. Jadi
Nah, tapi kan harus ada material yang baik, yang tepat, ya. Nah, ketika udah sembuh, udah gedungnya udah bagus, jadi penyangganya bisa dilepas, tidak ada ketergantungan obat, tidak perlu berobat lagi dengan homeopati, kecuali penyakitnya kumat. Kenapa kumat? Mungkin materialnya kurang baik. Jadi material ini penting banget, yang sehat, yang bagus untuk memaintain, menjaga diri kita. Ya, selain dari itu kan sistem tubuh badannya tergantung dengan pikiran juga, stres kita, pemikiran kita, dan macam-macam. Ya, nah, intinya seperti itu homeopati. Jadi, dan Anda mungkin bisa memahami bahwa tergantung penyakit seberapa berat kerusakan yang ada di gedungnya. Kalau banyak kerusakannya udah pasti lebih lama untuk perbaikannya atau penyembuhannya. Ya, penyakit yang udah kronis, udah bertahun-tahun, butuh waktu yang bisa berbulan-bulan lama untuk sembuh secara total. Jadi penyakit tertentu juga bisa ada yang cepat. Jadi tergantung seberapa dalam atau seberapa berat kerusakannya. Misalnya gedungnya fondasinya rusak berat, nah butuh penyanggah dulu. Nah, perbaikan di sistem pekerjaannya untuk perbaikan kulinya dan seterusnya, nah butuh waktu yang lebih lama seperti itu. Oke.